Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Jadi hari ini kelompok kami, kelompok 15, akan menjelaskan materi mengenai chapter 15 yaitu Leading Change. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Di sini kelompok 15 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Sherina Cynthia, yang kedua saya sendiri Jasminda Fania, yang ketiga ada Angela Kalista, dan yang keempat ada Aiko Karenda. Boleh di next. Nah, pertama saya akan membahas mengenai 15.1 Leadership Mean Change. Jadi, tugas pemimpin itu adalah untuk memastikan kalau organisasi berubah sesuai kebutuhan untuk respons ancaman dan perubahan atau peluang. Nah, kepemimpinan itu adalah tentang perubahan, bukan stabilitas. Jadi, pemimpin itu harus membantu orang melihat perlunya perubahan dan membuat cara baru dalam melakukan sesuatu. Perubahan itu diperlukan kalau organisasi itu mau bertahan dan mau berkembang. Nah, gejolak ini itu tidak hanya menekan para pemimpin, tapi juga harus membawa mereka untuk membawa perubahan dalam sikap sosial dan membutuhkan tanggapan dalam kepemimpinan baru. Boleh next? Nah, di gambar ini itu adalah exhibit 15.1. Nah, di ini tuh menunjukkan kalau beberapa kekuatan lingkungan seperti teknologi yang berubah dengan cepat, pergeseran sikap sosial, globalisasi, peningkatan peraturan pemerintah, perubahan pasar, pertumbuhan di bisnis, dan penyebaran informasi yang cepat melalui internet itu menciptakan kebutuhan yang lebih besar untuk perubahan leadership dalam organisasi. Boleh di next? Nah, pertama adalah membahas tentang resistant Israel. Jadi di sini pemimpin itu mulai banyak perubahan, tapi sebagian besar itu tidak memenuhi harapan yang ada. Jadi di antara pemimpin yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Eropa yang berhasil dalam melakukan perubahan itu hanya sepertiganya saja. Karena salah satu masalahnya itu kebanyakan orang punya kecenderungan alami untuk menolak perubahan. Bahkan ketika mereka itu tahu kalau perubahan itu bisa bawa hidup mereka lebih baik. Nah, makanya pemimpin itu harus siap dalam menghadapi perlawanan dan harus menemukan cara untuk memungkinkan orang melihat nilai dalam perubahan yang diperlukan supaya organisasinya itu bisa berhasil. Mengenai 15-1B, the leader as change agent. Jadi perubahan itu tidak terjadi dengan mudah, tapi pemimpin yang baik itu dia bakal memfasilitasi perubahan tersebut supaya organisasi dia itu bisa beradaptasi akan ancaman-ancaman atau untuk melihat peluang-peluang baru. Nah, penelitian itu mengidentifikasi beberapa karakteristik utama pemimpin yang bisa menyelesaikan proyek perubahan secara sukses. Yang pertama, itu mereka akan mendefinisikan diri mereka sebagai pemimpin perubahan, bukan sebagai orang yang cuma mau mempertahankan status quo. Yang kedua, mereka akan berani menunjukkan keberanian dia. Yang ketiga, mereka akan percaya pada kapasitas karyawan mereka untuk pikul semua tanggung jawabnya. Yang keempat, itu mereka bisa asimilasiin dan artikulasiin nilai-nilai yang mendorong kemampuan dalam beradaptasi. Selanjutnya itu mereka bisa mengenali dan belajar dari kesalahan mereka sendiri dan mampu mengelola complexity, uncertainty, dan ambiguity. Habis itu yang terakhir, mereka itu punya visi yang jelas dan bisa gambarin visi mereka untuk masa depan yang jelas. Boleh di next. Selanjutnya adalah mengenai 15-2 yaitu a framework for change. Nah, jadi saat memimpin proyek perubahan yang besar, para pemimpin itu penting untuk menyadari kalau misalnya proses perubahan itu melewati beberapa tahapan, di mana setiap tahapannya itu penting dan masing-masing tahapan itu mungkin butuh banyak waktu untuk dilewati. Nah, di sini itu ada 8 tahapan. Yang pertama itu adalah light a fire for change. Jadi maksudnya orang itu harus percaya kalau perubahan itu benar-benar dibutuhin. Jadi para pemimpin bisa mengkomunikasikan urgensi atau kepentingan dari perubahan ini dengan cara yang nyentuh emosi orang. Dengan kata lain, pemimpin itu bisa bantu orang untuk rasain kebutuhan akan perubahan daripada cuma sekedar kasih fakta atau kasih angka-angka. Tahapan yang kedua itu adalah communicate, sama communicate. Di sini itu maksudnya pemimpin menyampaikan pesan itu nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang. Karena perubahan itu kan bikin orang ragu dan bikin orang merasa tidak pasti. Nah, orang yang mendengarkan dengan baik itu
ketika mereka tidak mendengarkan dengan baik, pasti mereka merasa cemas. Jadi perlu diulang-ulang berkali-kali. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah get the right people on board. Maksudnya di sini adalah dalam mempertimbangkan kompleksitas perubahan, nggak ada satu orang pun yang bisa menerapkan perubahan, terutama yang besar sendirian. Karena perubahan yang berhasil itu didapat dari para pemimpin yang bersatu, yang membangun koalisi kuat dari orang-orang dengan komitmen yang sama. Tahapan yang keempat adalah paint a compelling picture. Maksudnya itu adalah orang itu butuh visi sama strategi yang jelas untuk bisa inspirasi mereka supaya mereka itu percaya kalau masa depan yang lebih baik itu sungguh ada. Boleh di next. Nah, tahapan yang kelima adalah get rid of obstacles and empower people to act. Maksudnya itu pemimpin harus kasih orang waktu, kasih pengetahuan, kasih sumber daya, dan kebijaksanaan untuk ambil langkah dan membuat perubahan itu terjadi. Jadi mereka itu bisa revisi strukturnya, sistemnya, atau prosedur-prosedur apa sih yang menghambat atau melemahkan upaya dalam perubahan. Selanjutnya itu adalah achieve and celebrate quick wins. Maksudnya para pemimpin itu mengidentifikasi beberapa pencapaian jangka pendek yang dapat dikenali dan dirayakan orang untuk mempertahankan momentum. Jadi pencapaian jangka pendek ini tuh terlihat dan sukses untuk meningkatkan credibility proses perubahan untuk memperbaharui antusiasme dan komitmen orang-orang. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah keep it moving. Maksudnya adalah jangan terpaku pada kemenangan jangka pendek. Karena semua inisiatif perubahan itu bisa aja runtuh cuman karena kurangnya perhatian. Jadi penting buat pemimpin untuk bangun kredibilitas pencapaian awal dan menjaganya supaya proses perubahan itu terus-menerus berjalan. Jadi di tahap ini tuh mereka mulai hadapin dan mengubah masalah struktur sistem yang tersisa untuk yang menghalangi pencapaian visi-visi organisasi. Yang terakhir itu adalah find ways to make the changes. Maksudnya itu adalah di tahap ini para pemimpin itu mencari cara untuk melembagakan pendekatan baru dan berusaha untuk integrasi nilai-nilai dan pola baru ke kebiasaan kerja setiap orang. Karena karyawan yang lebih efisien dengan waktu mereka itu nantinya bakal dapat imbalan. Nah, 8 tahapan ini adalah proses perubahan umumnya dan ini tuh penting supaya perubahan itu bisa berhasil terjadi. Nah, ketika berhadapan sama upaya perubahan yang besar, para pemimpin itu perlu menggunakan proses ini, 8 tahapan ini untuk kasih landasan yang kuat dan sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 15.3 yaitu using appreciative inquiry. Nah, jadi salah satu pendekatan yang paling menarik untuk pemimpin perubahan itu adalah proses yang dikenal sebagai appreciative inquiry. Appreciative inquiry atau AI ini melibatkan individu, tim, atau seluruh organisasi dalam menciptakan perubahan dengan memperkuat pesan positif dan juga berfokus tentang belajar dari kesuksesan. Kemudian, saya akan membahas tentang applying appreciative inquiry on a large scale. Jadi, si appreciative inquiry ini atau yang sering disingkat sebagai AI, dia itu dapat mempercepat perubahan organisasi berskala besar dengan melibatkan sekelompok orang dalam proses perubahan secara positif, termasuk pemimpin dan karyawan serta orang-orang dari luar organisasi. Seperti contohnya itu pelanggan atau klien, mitra, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian di sini di appreciative topic ini tuh ada 4 tahap proses. Yang pertama itu ada discovery. Di tahap ini orang itu mengidentifikasi the best of what exists. Jadi kekuatan utama dan praktik terbaik organisasinya. Di tahap ini itu juga mengenai penemuan kualitas unik dari kelompok yang telah berkontribusi pada kesuksesan. Kemudian selanjutnya itu ada dream. Nah, jadi di tahap ini tuh orang-orang berefleksi apa yang telah mereka pelajari selama tahap discovery dan juga membayangkan bagaimana jadinya kalau misalkan pengalaman luar biasa itu merupakan normanya. Di tahap ini tuh mengenai membayangkan what could be dan menciptakan visi bersama tentang masa depan terbaik yang didasarkan pada kenyataan dari apa yang udah ada. Kemudian yang ketiga itu ada desain. Nah, di tahap desain ini tuh merumuskan rencana aksi buat mengubah mimpi menjadi realita.
Hal ini itu melibatkan orang-orang yang membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan organisasi supaya bisa menjadi apa yang diinginkan. Kemudian di tahap yang terakhir itu ada destiny. Nah, di tahap ini itu biasanya menciptakan destiny dengan menerjemahkan ide yang sudah diidentifikasi pada tahap-tahap sebelumnya menjadi langkah-langkah tindakan yang nyata. Hal ini itu biasanya melibatkan perayaan yang terbaik dari apa yang sudah ada dan juga dorongan buat merealisasikan mimpi dengan menciptakan program, kegiatan, dan juga kekuatan nyata lainnya yang spesifik yang akan mengimplementasikan desain dan juga memastikan kelanjutan perubahan yang dimulai selama proses AI. Nah, berbagai macam organisasi termasuk bisnis, sistem sekolah, gereja, sama organisasi keagamaan itu udah menggunakan AI buat melakukan perubahan secara skala yang besar. Boleh tolong di next. Kemudian applying appreciative inquiry every day. Nah, jadi AI itu juga bisa diterapkan oleh pemimpin individu dalam skala yang lebih kecil. Nah, jadi ketika pemimpin individu itu dalam suatu organisasi itu terlibat dalam upaya perubahan sehari-hari, maka mereka itu punya efek kumulatif yang kuat. Pemimpin itu bisa menggunakan tools bantuan AI buat berbagai perubahan inisiatif sehari-hari. Contohnya itu seperti mengembangkan followers, terus juga memperkuat teamwork, terus memecahkan masalah pekerjaan tertentu, atau juga bisa buat menyelesaikan konflik. Kemudian Jim Gustafson atau Chief Transformation Officer dan Chief Ministry Officer buat Lutheran Church of Hope di West Des Moines, Iowa itu udah memberikan contoh tentang penggunaan AI sehari-hari. Nah, si Gustafson ini suka menggunakan AI buat mengembangkan followers. Dia ini tuh menggunakan AI dengan membuat 2 pertanyaan kepada karyawannya. Seperti contohnya, what you have done in the last 6 months that you are most proud of, sama what is your greatest source of job satisfaction. Dan juga ada what motivates you to excel. Jadi dia itu bekerja dengan pertanyaan-pertanyaan ini buat mengidentifikasi bagaimana mereka tuh merasa puas dan produktif, terus juga gimana mereka membawa hal terbaik dari masa lalu, tetapi juga bergerak semakin maju buat masa depan yang lebih baik. Nah, berkat pembinaan Gustafson ini sama bantuan dari AI tools, kedua karyawan itu akhirnya bisa dipromosikan ke posisi manajemen dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 15.4, Leading Creativity for Change. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu kreativitas. Kreativitas adalah pembangkitan ide-ide yang baru dan berguna untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas organisasi. Selain itu, kreativitas adalah sebuah proses daripada hasil, perjalanan daripada tujuan. Selanjutnya di sini 15.4a mengenai instilling creative value, di mana terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama ada foster a creative culture, dan yang kedua ada promote collaboration. Dua hal ini akan menyebarkan kreativitas ke seluruh organisasi. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai dua hal ini. Yang pertama, foster a creative culture. Agar tindakan kreatif yang bermanfaat bagi organisasi terjadi secara konsisten, kepentingan dan tindakan setiap orang harus selaras dengan tujuan, visi, dan tujuan organisasi. Dan pemimpin harus membuat komitmen waktu, energi, dan sumber daya untuk mendukung kreativitas. Salah satu pendekatan yang populer adalah menyediakan sebuah ide inkubator, di mana ini adalah pelabuhan yang aman. Ide-ide dari seseorang, dari seluruh organisasi, dapat dikembangkan tanpa campur tangan dari perusahaan, birokrasi, atau politik. Lalu, yang kedua, mengenai promote collaboration, meskipun banyak individu yang memiliki ide-ide kreatif, kreativitas melonjak ketika orang itu bekerja sama.
Para pemimpin yang cerdas menemukan cara untuk membuat mereka berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa batasan. Kolaborasi kreatif adalah salah satu kegiatan terpenting yang dapat dilakukan oleh para pemimpin dukungan untuk budaya kreatif. Selanjutnya, 15.4b mengenai leading creative people. Banyak organisasi yang ingin mendorong perubahan dan inovasi berusaha untuk mempekerjakan orang-orang yang menunjukkan karakteristik kreatif. Sebagai seorang pemimpin, kita dapat memperluas potensi kreatif masyarakat di organisasi dengan ada alat yang dapat membantu orang lebih kreatif. Yaitu ada yang pertama, facilitate brainstorming. Yang kedua, promote lateral thinking. Yang ketiga, enable immersion. Yang keempat, allow pauses. Dan yang kelima, nurture creative intention. Oke, kita akan mulai dulu dari yang pertama, facilitate brainstorming. Salah satu cara umum untuk mendorong kreativitas adalah dengan menyiapkan sesi curah pendapat yang berfokus pada masalah atau topik tertentu. Brainstorming adalah teknik yang menggunakan kelompok tatap muka untuk secara spontan menyarankan berbagai ide untuk memecahkan masalah. Kunci brainstorming yang efektif adalah, pertama, tidak ada kritik atau no criticism, mana anggota kelompok tidak boleh mengkritik atau mengevaluasi ide dengan cara apapun selama pembuatan ide secara spontan, karena semua ide dianggap berharga. Yang kedua, freewheeling dipersilahkan. Orang harus mengungkapkan ide apapun yang muncul di benaknya, tidak peduli seberapa aneh atau aneh ide tersebut. Lalu yang ketiga, quantity desire. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin. Jadi, semakin banyak ide, semakin baik. Lalu selanjutnya di sini yang kedua, promote lateral thinking. Di mana lateral thinking adalah pemikiran yang memungkinkan kita untuk menemukan ide-ide secara kreatif. Pemikiran lateral membuat hubungan mental yang tidak biasa yang berkaitan dengan apa yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, enable immersion. Salah satu pendekatan untuk immersion yaitu berfokus pada aspek internal dari suatu situasi atau masalah. Orang dapat mengambil produk, situasi, atau proses dan memecahnya menjadi bagian-bagian komponen. Lalu selanjutnya ada allow pauses. Beberapa ide terbaik sering muncul ketika orang mengambil cuti dari mengerjakan suatu masalah dan mengubah apa yang mereka lakukan. Membiarkan jeda sejenak dapat mengaktifkan berbagai bagian otak. Pemimpin dapat menerapkan ide ini dengan membiarkan orang memiliki ruang yang tenang. Lalu yang terakhir, nurture creative intuition. Di sini ada kilasan kreatif dari wawasan yang ingin dibangkitkan para pemimpin sebenarnya adalah tahap kedua dari kreativitas. Di mana tahap pertama itu adalah pengumpulan data. Creative intuition memiliki jangkauan yang lebih luas daripada proses analitis yang hanya berfokus pada masalah yang dihadapi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan 15.5 mengenai implementing change. Nah, jadi tuh pemimpin ini seringkali melihat inovasi, perubahan, dan kreativitas itu sebagai cara untuk memperkuat organisasinya. Tapi banyak orang tuh memandang perubahan itu hanya sebagai hal yang menyakitkan, bahkan hal yang mengganggu gitu. Nah, aspek penting dalam memimpin orang melalui perubahan adalah dengan memahami bahwa penolakan terhadap perubahan itu tuh wajar dan seringkali ada alasan pasti untuk itu. Nah, ini dia. Alasan yang mendasari mengapa karyawan itu menolak perubahan adalah karena hal itu melanggar kekompakan pribadi antara pekerja dan organisasi. Nah, ngomongin kekompakan pribadi, apa sih itu kekompakan pribadi? Kekompakan pribadi itu adalah kewajiban timbal balik dan komitmen yang menentukan hubungan antara karyawan dan organisasi. Hal ini bisa termasuk tugas pekerjaan, pernyataan kinerja, prosedur evaluasi, dan paket kompensasi gitu. Intinya kompakan pribadi ini itu gabungin unsur-unsur trust gitu, saling percaya, dan bahkan ketergantungan serta nilai-nilai bersama gitu. Oke, boleh di next. Oke, berikutnya saya akan menjelasin helping people change. Nah, jadi tuh banyak banget pemimpin itu nggak ngerti kenapa sih perubahan itu begitu sulit bagi banyak orang. Tetapi sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lama tuh kita harus akhirin dulu gitu. Dan kebanyakan dari kita nih
kesulitan buat ngelepas sesuatu yang kita hargai, bahkan jika kita menginginkan sesuatu yang baru gitu. Mengubah perilaku itu tergantung pada perubahan emosi orang tentang situasi. Orang itu harus secara psikologis dan emosional ngelepasin yang lama sebelum mereka dapat ngerangkul yang baru dulu nih. Nah, untuk bantu seseorang berubah, pertama-tama tuh kita harus lihat di sini ada gambar ya. Yang pertama itu kita harus berurusan dengan ending of one situation atau emosi yang terkait dengan akhir dan kehilangan daripada menyangkal emosi membuat orang lain itu nggak ngerasainnya gitu. Nah, nanti setelah itu kita baru pindah nih ke neutral zone atau zona netral. Di mana tuh mereka ini nanti yang udah ngelepasin yang lama, tetapi yang baru itu belum menjadi pola yang diterima gitu. Nah, nanti bakalan akhirnya dia bakal ke new beginning atau beralih nih nanti ke awal yang baru. Tidak ada yang memulai awal yang baru tanpa terlebih dulu berurusan dengan yang akhir gitu. Oke, kemudian di dalam organisasi, perubahan itu dalam desain pekerjaan, teknologi, atau struktur itu dapat berarti bahwa beberapa orang itu tidak akan lagi nih memilih jenis kekuasaan atau prestise yang sama seperti yang mereka pernah miliki. Nah, ketika perubahan itu nanti dipaksakan dari luar individu, banyak orang merasa kehilangan gitu, kehilangan kendali atas kehidupan dan keadaan mereka sendiri. Yang mana nanti ini bisa memicu reaksi emosional yang kuat banget. Dan terkadang perubahan bertentangan ini dengan tujuan beberapa individu atau departemen gitu. Nah, perubahan juga nanti bisa berarti bahwa orang itu kan harus melepasin nih rutinitas yang stabil mereka kan. Nah, sebagian besar gitu bahkan, setidaknya itu punya rasa takut akan hal yang tidak diketahui dan lebih nyaman berurusan dengan hal yang dicoba dan benar. Terutama ketika orang tidak mengerti gimana sih perubahan itu akan mempengaruhi mereka. Mereka merasa lebih meyakinkan untuk tetap berpegangan pada apa yang mereka ketahui. Bahkan, jika itu tidak menyenangkan daripada kita ngelompat nih yang kita nggak ketahui gitu sebelumnya. Nah, di tempat kerja nih nanti juga banyak ya, mungkin karyawan itu merasa gelisah atau khawatir bahwa perubahan yang diperlukan dalam prosedur kerja akan berarti mengakhiri persahabatan di antara kelompok kerja mereka gitu. Dan mereka pasti juga takut karena teknologi ini baru gitu kan, semakin berkembang dunia, dan dapat nyebabin mereka kehilangan otonomi atau statusnya mereka sendiri gitu. Selanjutnya bisa di next. Oke, nah di sini ada the keys that help people change. Nah, mengubah pikiran dan perilaku orang adalah mungkin gitu. Dan kuncinya untuk melakukannya dengan kita nanti gabungin 5 elemen gitu. Penarik emosional yang positif, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan sebutkan ada beberapa. Yang pertama itu provide a positive emotional attractor atau PEA. Nah, PEA ini itu sesuatu yang bisa membangkitkan harapan dan impian seseorang tentang masa depan serta kemungkinan apa yang bisa terjadi daripada fokusnya tuh mencoba memperbaiki kelemahan dan kekurangan gitu. Intinya orang itu nanti bakal belajar dan berubah karena mereka itu ingin, bukan kayak sekedar harus gitu. Yang berarti mereka itu butuh visi yang bisa inspirasi tentang kayak apa sih masa depan mereka nantinya gitu. Yang kedua, make sure people have a support system. Nah, pemimpin itu membantu orang membangun yang baru gitu. Jadi mereka punya hubungan emosional yang bisa kasih harapan yang nantinya itu bisa membuat orang tuh percaya bahwa mereka itu memiliki kekuatan untuk berubah dan menginspirasi orang dengan harapan bahwa perubahan itu nanti bakal terjadi loh di masa depan. Itu. Di next. Nah, kunci selanjutnya itu adalah use repetition. Nah, ini maksudnya orang itu butuh kesempatan buat eksperimen dan praktekinlah segala keterampilan, kebiasaan baru yang diterus-terusin gitu berulang-ulang, repeat. Sampai nanti menjadi pola perilaku dan menjadi otomatis gitu. Karena kita mencobanya kan berulang-ulang gitu. Nah, yang keempat ada involve people early. Jadi ketika nanti orang-orang terlibat dalam membantu merancang perubahan, mereka akan lebih berkomitmen untuk itu. Meskipun approach-nya ini, pendekatan ini tuh memakan waktu, dan itu pasti memberi orang rasa kontrol atas aktivitas perubahan. Mereka datang buat mahamin perubahan dengan lebih baik dan menjadi berkomitmen untuk implementasi yang sukses.
Dan yang terakhir, kuncinya adalah apply after action reviews. Nah, mekanisme yang sangat baik untuk evaluasi dan umpan balik tentang perubahan adalah kita kasih tinjauan setelah tindakan. Nah, tinjauan setelah tindakan ini ya sesi cepat gitu, di mana nanti para pemimpin itu bisa ninjau hasil kegiatan, bisa itu perubahan untuk melihat apa sih yang terjadi, apakah berhasil apa enggak gitu. Dan nanti kita bisa lihat apa yang dapat dipelajari nanti darinya gitu. Oke, bisa di next. Oke, untuk yang ini nanti bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sekarang kita akan membahas mengenai INDELIT yang pertama, di mana ini diambil di halaman 466. Missouri, Washington DC, Sistem Sekolah Umum. Di mana ini ada suatu tabel dalam suatu sistem sekolah, di mana Missouri, yaitu mantan rektor Washington DC, sekolah umum dan pendiri Student First, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam pendidikan Amerika Serikat. Seorang putri imigran Korea, Ri, ingin berhenti di pertengahan tahun pertamanya di Teach for America. Tetapi ayahnya memaksanya kembali dan menyelesaikan pekerjaan. Disitulah dia pertama kali memulai misi pribadi untuk mengubah sistem bagi siswa termiskin di Amerika. Ri memperhatikan bahwa siswa menanggapi guru yang mendorong mereka dengan keras dan membuat mereka tetap tertarik. Beberapa dekade kemudian, Ri memiliki kesempatan untuk menerapkan beberapa ide perubahannya ke dalam tindakan dalam skala besar saat dia mencoba mengubah salah satu sistem sekolah yang paling mahal dan berkinerja terburuk di negara ini. Sebagai rektor sekolah umum di Washington DC, Ri menyerang budaya disfungsional yang memberi penghargaan kepada guru untuk senioritas daripada kinerja, merevisi sistem dan struktur untuk memangkas birokrasi, meminta pertanggungjawaban kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja siswa, dan memfokuskan orang pada misi menempatkan kepentingan terbaik dari siswa terlebih dahulu. Untuk kesimpulan dari kasus ini, Michelle Ri menunjukkan bahwa peran pemimpin sangatlah penting dalam memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran, yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Pemimpin sangat berperan penting dalam meningkatkan prestasi peserta didik sekolahnya. Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk memotivasi para guru, pegawai, dan siswa melakukan tindakan sesuai visi dan misi serta tujuan pendidikan. Untuk kasus INDELIT yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Oke, berikutnya ini ada INDELIT kedua ya. INDELIT kedua ini judulnya The Red Team atau tim merah ya. Jadi ini saya bacakan dulu story-nya gimana. Jadi ketika manajer umum atau general manager atau disingkatnya di sini tuh GM, kilang minyak tempat mereka bekerja meminta mereka untuk membayangkan kembali nih organisasi kelompok insinyur muda yang dikenal sebagai tim merah, tentu saja bertanya-tanya apa sih maksudnya gitu. Nah, GM atau general manager ini tuh bilang kalau dia ini ingin kilang minyak jadi tempat yang terbaik buat bekerja di organisasi minyak dan gas Timur Tengah yang besar. Nah, keberhasilan lanjutnya akan diukur dari tingkat kebahagiaan 1.600 pekerja di kilang minyak tersebut. Nah, kebahagiaan di antara para pekerja menurut general manager itu bisa ditingkatin dengan melakukan keselamatan, kinerja, dan produktivitasnya. Nah, tim merah ini segera nih mulai berbicara mengenai antara mereka sendiri gitu dan mengidentifikasi masalah dan rekomendasi potensialnya untuk membuat kilang minyak menjadi tempat yang lebih menyenangkan untuk bekerja. Kemudian nanti mereka itu memutuskan buat ide yang baik buat dapetin masukan dari karyawan lain juga. Next. Nah, mereka itu datang dengan tema sederhana sebenarnya, berdasarkan kata senyum, di mana untuk menghubungkan orang dan mendapatkan ide-ide mereka tentang bagaimana meningkatkan moral, motivasi, dan kebahagiaan. Nah, nanti kita itu bakal gunain yang namanya model AI.
Dan tim itu minta orang-orang untuk berbagi pengalaman terbaik mereka bekerja di kilang Discover yang menciptakan suasana yang lebih bersemangat dan menyenangkan. Selanjutnya nanti orang-orang itu nyumbangin nih ide apa sih yang mereka pikir dapat menjadi penyulingan jika mereka itu pengalaman ini tuh adalah norma atau mimpi. Dan pada tahap ketiga nanti ada desain. Nah, gagasan ini tuh termasuk melihat manajer lebih sering di pabrik, memperkuat hubungan pekerja, penyelia, dan meningkatkan menu kafetarianya, serta menyediakan naungan kanopi di atas area parkir karyawan. Dan nanti juga dia buat acara penghargaan keluarga karyawan secara teratur. Nah, tim relawan ini nanti diminta buat memperjuangkan setiap inisiatif untuk tindakan tindak lanjut untuk mengubahnya menjadi lebih nyata, takdir gitu. Dan proses ini nanti bisa ningkatin moral dengan memberi orang kesempatan buat partisipasi dalam bentuk masa depan mereka sendiri. Dan orang-orang memiliki dan komitmen yang lebih kuat. Dan visi nanti menjadi tempat yang terbaik di perusahaan untuk bekerja, sedang dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Nah, next. Nah, kesimpulannya, general manager ini kan sebenarnya pengen banget nginginin gitu kilang minyak menjadi tempat yang terbaik buat bekerja di organisasi minyak tentunya dan gas Timur Tengah yang besar. Nah, general manager kilang minyak ini ingin mereka itu berpikir secara kreatif, inovatif tentang gimana sih cara mereka itu bisa meningkatin kinerja, efisiensi organisasi gitu. Dan GM ini yakin gitu kalau misalnya kebahagiaan di tempat kerja itu bisa meningkat kalau misalkan ada keselamatan yang baik, kinerja, dan produktivitas juga yang baik gitu. Nah, menurut kelompok kami, model AI ini tuh cocok banget. Maksudnya buat bantuin, hubungin orang, dan dapetin berbagai macam ide lah. Nah, tim merah juga bisa nih gunain berbagai pengalaman terbaik mereka di kilang. Tadi ada Discover, Dream, Design, dan Destiny. Nah, yang menciptakan suasana yang lebih bersemangat sama menyenangkan. Proses ini itu telah meningkatkan moral dengan memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas in the lead yang ketiga, yaitu tentang John Ferris dari Sanofi Kanada. Nah, jadi John Ferris ini tuh udah menjadi CEO Sanofi Kanada tepat saat organisasinya itu memindahkan karyawan ke kantor pusat perusahaan baru, yang merupakan sebuah langkah yang juga bakal menggeser ratusan karyawan ke tempat kerja terbuka. Nah, di sini tuh banyak karyawan yang udah menghabiskan waktu puluhan tahun bekerja di sebuah lingkungan tertutup dan juga memiliki kecemasan yang tinggi. Nah, para pemimpin itu menjadikan karyawannya itu sebagai peserta aktif dalam proses perubahan sejak awal. 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 karyawan dipilih itu bertindak buat menjadi duta perubahan. Nah, orang-orang yang dipilih dari seluruh organisasi ini, dia itu dipilihnya berdasarkan kredibilitas, jaringan, pengaruh, dan juga kemampuan berkomunikasi. Para pemimpin itu juga berhati-hati untuk memasukkan orang-orang yang mungkin paling tahan terhadap perubahan budaya yang diusulkan. Duta perubahan ini tuh membagikan informasi dengan karyawan dan juga berbagi kekhawatiran dan juga ide karyawan dengan para pemimpin, sehingga setiap orang yang memiliki kesempatan itu bisa didengar. Nah, kelompok-kelompok itu juga mengunjungi markas baru di depan gerakan tersebut yang membantu mengubah ketakutan menjadi kegembiraan. Contohnya itu, ada workstation yang telah ditetapkan untuk dilihat semua orang, dan karyawan itu disurvei tentang preferensi mereka buat hal-hal seperti modul workstation, kursinya, karpet, dan juga lighting. Nah, oleh karena perubahan akan secara signifikan itu bisa mengubah kebiasaan kerja, para pemimpinnya itu juga menerapkan berbagai inisiatif buat mentransisikan orang ke perilaku baru yang dibutuhkan secara terbuka, lingkungan kolaboratif. Misalnya itu tantangan pintu terbuka, yang bisa mendorong karyawan dengan kantor tertutup buat berkomitmen buat menjaga pintu mereka supaya bisa tetap terbuka selama sebulan penuh. Nah, orang-orang ini tuh mulai menyiapkan laporan pekerjaan mingguan buat memungkinkan masalahnya itu dibahas secara terbuka. 2 bulan sebelum bergerak, sesi cepat seperti mengenal Anda itu diadakan selama istirahat pagi dan makan siang buat
membiarkan karyawan yang akan duduk bersama di kantor baru itu bisa berinteraksi dan saling kenalan. Serangkaian pedoman untuk tempat kerja terbuka itu telah dikembangkan, menangani masalah seperti kebisingan, perilaku yang mengganggu, kekacauan, makan, dan sebagainya, itu dengan pemanfaatan kawasan masyarakat yang tepat. Nah, transisi ke markas baru itu berjalan lancar dan kolaborasi serta transparansi itu telah menjadi kebiasaan kedua di Sanofi Kanada. Dalam survei lanjutan, ternyata itu ditemukan kalau misalkan 88% karyawan itu melaporkan puas dengan lingkungan yang baru dan 61% itu melaporkan melihat dampak yang positif pada keterlibatan. Nah, selanjutnya itu perusahaan berhasil mempertahankan 100% dari karyawan selama relokasi. Nah, jadi analisis dari kasus John Taylor Sanofi Kanada itu, dia itu memberikan pencerahan bagaimana organisasi itu bisa membawa perubahan dan perilaku tanpa banyak perlawanan dari karyawan. Kalau misalkan suatu organisasi itu membuat karyawannya itu aktif berpartisipasi dalam proses transformasi dan juga menjaga kebutuhan partisipasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi komunikasi itu juga memainkan peranan yang penting dalam memberikan bimbingan strategis dan juga membantu pelaksanaan perubahan. Dengan mengimplementasikan strategi Smart Change Leadership, pemimpin itu juga bisa membantu karyawannya buat berubah ke cara kerja yang baru yang dapat membuat si Sanofi ini bisa menempati posisi kompetitif yang lebih kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kasus dan menganalisisnya. Judul dari kasus ini adalah From This Point On. Jadi saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Jadi Bernini Foods adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang menawarkan makanan kemasan beku yang sehat dalam industri makan malam beku yang dulu menggelikan dan menantang nutrisi. Memenuhi perubahan kebutuhan konsumen modern saat berpergian, sadar anggaran, makanan baru yang ditawarkan oleh Bernini, menghadapi persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para pemimpin industri lama, termasuk Bertolli, Marie Callender, Healthy Choice, Lean Cuisine, dan lainnya. Nah, persaingan yang ketat dalam industri berarti setiap perusahaan harus bergegas untuk bahan-bahan yang berkualitas, meningkatkan kemasan, mengefisiensikan sistem pengiriman, dan menurunkan waktu dalam memasak. Seperti para pesaingnya, Bernini ini tuh meningkatkan pangsa pasar melalui kombinasi pemotongan harga dan pengenalan produk baru. Untuk memenuhi tantangan ini, CEO dari Bernini itu menciptakan posisi manajemen baru untuk memantau penetapan harga dan pembelian. VP for Finance Stan McCann itu mempekerjakan Lucien Wilkes, seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat, untuk posisi yang baru dan memberinya garis lintang yang luas untuk menyiapkan aturan dan prosedur yang baru. Dengan pengumuman dari CEO Bernini, Wilkes ini tuh diperkenalkan ke perusahaan. Nah, setelah periode intens penelitian internal dan pengumpulan informasi, Wilkes ini memusatkan perhatian pada apa yang dia lihat sebagai masalah utama, yaitu fragmentasi keputusan penetapan harga dan pembelian dengan manajer di berbagai wilayah yang merancang standar mereka sendiri dan membuat kontrak mereka sendiri. Nah, proses ini tuh mengirimkan bendera merah untuk Wilkes. Dia membuat pengumuman email menyeluruh untuk prosedur keberlanjutan yang baru. Pada dasarnya, memberitahu setiap kantor regional bahwa from this point on, manajer regional itu harus memberitahu kantornya tentang perubahan harga yang ada di atas 3%, dan selain itu, semua kontrak pembelian lokal di atas $10.000 juga harus disetujui oleh kantor Wilkes sebelum implementasi. Nah, arahan untuk prosedur standarisasi baru ini itu dikeluarkan kepada manajer regional untuk manual kebijakan mereka. Nah, para manajer ini itu menurut umpan balik langsung mereka, semuanya itu setuju dengan perubahan tersebut. Tapi, ketika 1 bulan mengikuti yang lain, kekhawatiran dan tingkat frustasi dari Wilkes ini tuh tumbuh, di mana manajer itu tidak melawan dan korespondensi yang sering terjadi di berbagai wilayah termasuk email dan panggilan konferensi membawa jaminan berulang kalau perubahan itu akan datang. Kami hanya perlu waktu untuk melakukan perubahan, kata seorang manajer. Tapi berminggu-minggu berlarut
dan situasinya tetap aja tidak berubah. Memperumit situasi, Wilks tampaknya tidak punya dukungan vokal dari para eksekutif perusahaan yang sibuk sama kekhawatiran mereka masing-masing. Sementara Bernini dan McCann itu menawarkan komentar yang suam-suam kuku tentang perlunya inisiatif baru untuk memacu efisiensi. Nggak ada yang mendukung sepenuh hati terhadap perubahan tersebut. Jadi rencana baru itu tidak akan kemana-mana dan Wilks sadar kalau kegagalan perusahaan itu meningkatkan labanya itu dapat mengakibatkan hilangnya posisinya dia sendiri. Kalau nggak ada yang berubah, keluh Wilks kepada istrinya, para manajer regional akan tetap bekerja dan pekerjaan saya akan dipotong. Wilks bertanya-tanya, apa langkah selanjutnya? Dalam berapa banyak cara dia bisa kasih tahu para manajer untuk menerapkan prosedur baru. Wilks juga bertanya tekanan apa yang bisa diterapkan dan gimana sih cara mengesankan Bernini dan McCann mengenai dukungan mereka itu penting loh untuk perubahan. Dia bingung dengan apa yang harus dilakukan. Apakah Bernini Foods ini itu mau standar baru ini diterapkan atau tidak sih? Gitu. Boleh di next. Nah, di sini kami akan membahas terkait dengan identifikasi masalahnya, akar penyebab masalah, dan alternatif penyelesaian masalahnya. Dimulai dari identifikasi masalahnya. Jadi, Bernini Foods ini tuh adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang menawarkan makanan sehat, kemasan beku di industri makan malam. Tapi hal ini tuh menjadi tantangan karena mereka itu harus jual makanan beku yang juga bernutrisi. Dalam memenuhi perubahan kebutuhan konsumen, yang modern, makanan baru yang ditawarkan Bernini itu menghadapi persaingan yang belum pernah terjadi, di mana mulai muncul kompetitor-kompetitor lamanya, termasuk Bertolli, Miracle Lander, Healthy Choice, dan Lean Cuisine, dan lainnya. Nah, persaingan yang ketat ini itu berarti setiap perusahaan harus bergegas dalam melakukan perubahan. Seperti para pesaingnya, Bernini juga sudah meningkatkan pangsa pasar melalui kombinasi pemotongan harga dan pengenalan produk baru. Selanjutnya adalah akar penyebab masalah. Jadi, tantangan bagi Bernini untuk memenuhi kebutuhan konsumen mengenai nutrisi di makanan beku itu adalah Bernini itu harus meningkatkan kualitas bahan-bahan produksi, meningkatkan kemasan, meningkatkan efisiensi dalam pengiriman, dan mengurangi waktu memasak supaya nutrisinya ini terjaga pada makanan beku. Tujuannya itu supaya Bernini mampu bersaing dengan pesaingnya. Namun ada beberapa pihak yang tidak setuju sama perubahan yang dilakukan oleh Wilks. Alternatif penyelesaian masalahnya itu adalah CEO Bernini itu buat perubahan dengan menciptakan posisi manajemen yang baru untuk memantau penetapan harga dan pembelian, di mana VP for Finance Stan McCann itu mempekerjakan Lucian Wilks, seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat untuk posisi baru dan memberinya garis lintasan luas untuk menyiapkan aturan dan prosedur yang baru. Boleh di next. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, mengapa daerah tidak menanggapi inisiatif Wilks untuk perubahan? Apa kesalahan Wilks sehubungan dengan implementasi perubahan? Jadi, menurut kelompok kami, daerah itu tidak menanggapi inisiatif dari Wilks untuk perubahan karena Wilks ini itu tidak menepati janjinya dan para eksekutif perusahaan itu punya kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, Wilks ini kan tadi dijelaskan kalau dia adalah mantan militer, di mana dia ini tuh nggak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menjalankan bisnis. Jadi, kalau di organisasi militer, kalau seorang komandan itu kasih perintah kepada prajuritnya, maka perintah itu bakal secara otomatis perintah tersebut dijalankan. Tapi bisnis kan tidak beroperasi seperti organisasi militer. Nah, yang kedua, menurut kelompok kami, Wilks ini itu mengirimkan email secara massal ke semua manajer regionalnya dan dia berharap kalau email itu diterima secara otomatis. Padahal dia ini tuh harus datang sendiri alih-alih mempercayai kata-kata manajer. Yang ketiga, menurut kelompok kami, Wilks ini tuh nggak mengunjungi karyawannya secara individu, sehingga tidak ada pembangunan hubungan secara pribadi dengan manajer regional dan CEO perusahaannya. Selain itu, daerah juga tidak menanggapi inisiatif dari Wilks karena dengan adanya penerapan perubahan yang dikemukakan oleh Wilks, itu akan terjadi perubahan yang besar, perubahan harga sebesar 3% dan semua kontraknya itu harus disetujui sebelum implementasi. Maka kemungkinan besarnya laba perusahaan itu akan menurun. Boleh di next.
Nah, pertanyaan yang kedua adalah, haruskah Wells meminta lebih banyak dukungan aktif dari Bernini dan McCann untuk perubahan yang dia coba terapkan? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ya, menurut kelompok kami ini tuh harus. Karena baik Bernini maupun McCann itu tidak sepenuh hati mendukung perubahan tersebut. Mereka tidak sepenuh hati mendukung perubahan tersebut karena bisa aja pekerjaan mereka itu tidak dipertaruhkan. Bernini dan McCann itu harus sepenuhnya mendukung Wilkes ketika dia mengusulkan perubahan. Karena untuk dapat mencoba perubahan ini, Wilkes ini tuh harus berusaha menjadi orang yang mudah didekati terhadap masalah. Very next. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah kembangkan rencana yang dapat digunakan Wilkes untuk memulai kembali penerapan perubahan ini dengan sukses. Jadi menurut kelompok kami, rencana yang dapat dilakukan Wilkes itu adalah dengan mengundang CEO perusahaan bersamanya untuk mengunjungi setiap cabang perusahaan dan bertemu dengan para manajer dan karyawan di cabang daerah tersebut. Hal ini itu dikarenakan CEO lah yang seharusnya memperkenalkan Wilkes secara pribadi sebagai seseorang yang akan membantu mereka memenuhi kuota bulanan mereka melalui anggaran yang lebih konservatif. Kemudian, Wilkes ini tuh bisa mengatur pertemuan yang ramah dan profesional dengan staf dan manajer masing-masing area untuk membuat rencana perubahan ini tuh tidak tertekan. Selanjutnya, mereka bisa menerapkan sistem penghargaan untuk afiliasi yang memenuhi persyaratan baru serta konsekuensi bagi afiliasi yang tidak memenuhi harapan baru. Dapat juga dibentuk kursus pelatihan tambahan supaya bawa etika karyawan memenuhi standar perusahaan yang berlaku. Yang terakhir itu bisa menerapkan rencana serupa dengan pejabat daerah yang melaporkan setiap perubahan, yaitu harga lebih besar dari 3% dan semua pembelian lokal di atas $10.000 atau lebih. Boleh next. Nah, sekian video pembahasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pemaparan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan.